kaum intelektual, ya gue coba menuangkan pikiran gue dalam bentuk surat itu gitu. Tapi gue punya kekuatan untuk ngetik dan nyebar ya udah gue pakai kekuatan itu. Orang kadang-kadang suka kangen yang ini doang, yang enaknya doang, ya nggak? Iya, kangen seru sekali doang, gue nggak tahu capeknya gimana. Cuma kebetulan aja Anda guru, Anda dosen, saya mahasiswa. Gue tuh melakukan ini untuk ngebeli omongan orang lain terhadap gue. Nah, ketika lu di luar dari kampus, itu malah makin menjadi sifat kayak gitu, apa lu sedikit pada ngerem-ngerem karena lu udah masuk ke bidang. Kalau gue ya cuma, gue gabut aja. Gue gabut. Orang itu temen-temen gue udah pada lulus, ya kan? Terus gue belum magang. Nyari tempat magang pun belum dapet. Ya sudah, UKM aja. Baru masuk UKM semester 9. Gue nggak yakin para aktivis itu selesai dengan keluarganya, ngerti nggak? Lalu mengkritik kebijakan, loh kok gue dipukul, gue salah apa? Dari daerah mana gue? Dari Kalimalang cuy. Deket terowongan Jati yang mau ke sini. Oh, iya. Langsung arah ke sini lu. Kagak ada acara kemana-mana emang? Ya, weekend, aduh, nggak ketemu cuy. Iya, gawe di bengkel, weekend masuk malah. Tapi gawe di bengkel gitu comfort lu? So far comfort, gue jadi belajar hal baru sih. Nggak tahu ya. Ini kan kita lulusan komunikasi yang ibaratnya kalau Insya Allah. Oh insya Allah udah megang ijazah, insya Allah anjir. Yang ya apa namanya, kalau lulus diharapkan mampu berkarya sesuai bidangnya. Nah kebetulan emang di bengkel motor ini butuh desain grafis, tapi ada satu job desk kayak ya pemotorannya lah, kayak remap injeksi gitu. Jadi ya akhirnya gue belajar tuh hal itu. So far menyenangkan gitu. Kalau dijalanin aja jadinya. Tahu history lu selalu ngambil project yang di luar dari, gue nggak tahu ya, sebelumnya gue anggap lu nggak ada basic di situ, terus tahu-tahu lu punya kayak di bidang hardware. Oh komputer ya. Ya itu bisa nyebur ke situ. Ya the power of YouTube sih. Gue gimana kayak ngisi waktu luang. Terus menurut gue juga suka dengan perkembangan teknologi, gue ikutin sampai akhirnya ya udah nyemplung lah tuh. Entah gue ngulik MacBook, dulu kan sempet ngulik MacBook tuh. Beli MacBook 2, gue nggak tahu tuh beli MacBook 2, satu gue pakai, satu gue jokul-jokulin. Akhirnya belajar, terus Windows juga PC itu. Sampai gue ada satu momen waktu gue benerin laptopnya si Bomber, yang dia bilang, lu kenapa nggak dari kuliah yuk ngulik kayak ginian? Ya dulu belum kepikiran tuh yang kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi kayak apa ya, kayak waktu kuliah kan kita terpaku ya dengan sebuah tujuan gitu. Kayak belajar dengan baik, ngejar nilai segala macam. Bikin kontroversi dengan baik, enggak gitu juga itu. Ya gitu. Cuma kayak ya udahlah, emang waktunya dikasih yang seperti ini gitu. Ya udah gitu. Ya gitu aja sih. Lu kagak lanjut nyebur lagi ke bidang syuting, produksi? Bidang syuting produksi terakhir tuh sempat ditawarin, cuma ya bahkan waktu gua seminggu kerja di bengkel tuh dapat ini gua interview di ini bagian sosmed Viva News sama TV One. Cuma gue akhirnya diskusi sama nyokap gue tentang gimana nih prospek kedepannya segala macam, gini segala macam. Dengan gapok gue yang sebenarnya di tempat ini lebih kecil, tapi ternyata collateral cost-nya juga bener-bener hampir nggak ada gitu. Kayak misalnya gue berangkat kerja kagak beli sarapan, makan bisa ngebekel, segala macam. Sedangkan kalau gue ambil kerjaan yang di Jakarta dengan gaji taruhlah 5.500 lah standar ya, S1 megang, ya lu mungkin aja bisa keluar entah bolak-baliknya, terus lu bisa tua di jalannya, sama apa ya, sama biaya ya itu yang collateral cost yang gue bilang,
entah lu ngikut jajan di mana segala macem, dan kesempatan lu menabung tuh kayak nggak jauh beda gitu dengan gapok gua sekarang 3.000 sekian dengan kalau gua ngambil kerjaan di Jakarta gitu. Jadi kayak sebenarnya, dan ini juga kayak ngelatih gua gitu. Gua kan, lu ikut ini nggak sih akun Big Alpha? Big Alpha tuh salah satu akun ini financial advisor gitu, dia kayak ngasih konten-konten finansial, dan dia tuh punya salah satu challenge untuk supaya netizen tuh punya tabungan 20 juta per tahun. Oke. Nah, gue bisa nggak sih nabung 20 juta tapi dengan gaji pokok cuma 3 juta dalam 1 tahun? Itu ya gue kalau yang sekarang ini di tahun ini gue mau nge-challenge gue di situ sih, terlepas dari gue entah gue ngejar passion gue segala macam gitu. Gue pengen nge-build mentalitas gue dalam bermain panjang gitu. Kalau hidup ini kan permainan panjang nih, endingnya kan kalau kita mati ya kan gitu. Nah, gue bisa struggle nggak, strive nggak gitu dengan the long game ini gitu. Ya salah satunya adalah mungkin kemampuan nabung itu sih kayak gitu. Jadi ya dalam waktu sekarang ya mungkin gitu sih. Dan kalaupun gue pindah kerjaan, gue tetap berpikir realistis aja gitu. Jadi misalnya kayak ya gue bisa pindah, tapi yang kerjaan lama gue tetap nggak tiba-tiba gue tetap pergi gitu. Kan gue kan harus nyari gantinya segala macam, nge-trainnya segala macam. Lebih kayak mengutamakan etos kerjanya sih, karena kalau gue lihat sekarang tuh nggak tahu ya ini gue doang atau emang orang lain ngeliat juga, aja kayak sekarang tuh kayak wah di sini kerjaan bagus nih, cabut segala macam gitu. Jadi lu nggak terlalu memikirkan nama baik di perusahaan lu sebelumnya. Gitu. Jadi ya itu sih yang mau gue di tahun ini latih gitu, kemampuan gue dalam menabung, kemampuan gue dalam mengelola etos kerjaan segala macam ya sih gitu. Pasca lulus nyangka nggak sih lu bakal nyebur ke bidang yang waktu pas lu sebelum lulus nggak lu jauh selamin gitu? Kalau otomotif sih enggak. Kalau otomotif tuh enggak, karena gue orang yang, lu tau lah motor gue tuh, ya kan, gue punya motor itu Jupiter MX tahun 2008. Enggak, gue apa-apain, maksudnya enggak saking gue nggak seneng motor gitu ya. Ya udah gitu, abe aja, yang penting selama motor bisa jalan, ya udah lu jalan gitu. Beda sama gue kalau ngeliat HP, sama gue ngeliat komputer. Gue tahu nih kalau komputer sama HP nih, kalau misalnya kita punya yang lebih canggih itu menunjang produktivitas lu, nggak sama kayak motor gitu. Tapi ya udah dihadapi dengan ini ya jadi tumbuh ketertarikan, dan akhirnya sebenarnya kan suka orang itu kayak gini, kita tuh tertarik dulu atau suka dulu? Kalau gue mau nanya lo. Tertarik dulu baru suka kan? Nah, salah satunya itu kayak gitu. Tapi mau tertarik atau suka, syaratnya cuma satu, lu harus deket dulu, coy. Ya kan, gitu. Kalau lu nggak deket, sangat sulit untuk mencapai kedua itu. Ya kebetulan gue deket aja sama bidang ini, dan ya mau nggak mau harus diinin lah, gitu, mau diselami lah, seperti itu. Dan akhirnya ya udah. Kalau misalnya mau tahu dulu waktu di zaman ngampus gimana, penuh kontroversi. Karena dia cara berpikirnya yang unik, beda dari cara berpikir anak-anak saat itu gitu. Nah, tapi gue mau counter juga nih, kayak ini mungkin dialami sih sama semua orang. Kita tuh selalu berpikir kalau kita tuh unik. Bahkan ada dalam satu tes psikologi yang 16 macam kepribadian, yang INT apa segala macam. Kita tuh berpikir bahwa wah gue tuh unik banget nih, gue tuh cuma 1,sekian% gitu atau apa segala macam. Tapi sebenarnya kita nggak seunik itu. Gue sampai berpikir bahwa enggak kok, gue nggak seunik yang lo kira gitu. Gue cuma manusia biasa yang kebetulan tertarik sama satu hal aja gitu. Dan ternyata banyak juga kok yang kayak gue gitu. Jadi pemikiran gue nggak mau, sebenarnya gini, pemikiran menganggap diri sendiri unik itu kalau dijadiin kekuatan memang bagus. Tapi kalau impactnya membuat lo terisolir dengan sesuatu yang lo anggap nggak unik, yang nggak menarik hati lo, ya itu jadi membatasi diri lo sendiri. Benar. Gitu. Jadi ya hindari itu sih gitu. Kalau buat gue udah sampai dalam tahap gue nggak seunik yang lo kira.
kayak gitu. Tapi karena gue waktu tuh nyaksiin gitu waktu pas lu zaman kuliah gimana, Oke. menurut gue beda aja cara berpikir lu. Nah, apakah lu tipikal orang yang cara berpikirnya itu aku pengen beda dari yang lain, atau emang lu let it flow aja tapi emang kebetulan itu ya pembawaan lu yang unik gitu, cara berpikir lu, tindakan lu? Keinginan untuk berbeda, kalau landasannya biar beda, lu akan selalu berusaha untuk apa ya? Kayak sekarang tuh ada tuh fenomenanya kayak lu apa aja di counter mulu gitu. Kayak misalnya ada sesuatu yang populer gitu. Sesuatu yang populer tuh sebenarnya menyenangkan. Tapi karena lu pengen kelihatan beda, lu kayak, ih apaan sih ini, gua tuh nggak into itu banget lah gitu. Jadi kayak mengasingkan diri. Nah itu perasaan apa ya, perasaan ingin beda yang salah menurut gua. Oke. Kenapa kita nggak bisa enjoy aja kayak gitu. Nah kalau dalam kasus gua waktu kuliah sebenarnya ya gimana ya, kalau gue pengen beda itu gue tuh gini kayaknya enggak deh, energi gue nggak sampai situ sih, karena kan dulu kan waktu awal kuliah gue sambil kerja juga gitu. Ya udah dibawa berjalan aja, yang emang kebetulan agak gini lah gitu kan, berpikirnya agak, orang mungkin agak suka untuk langsung menerima gitu, kenapa sih lu kayak gitu. Yo, yang penting gini sih, semua pemikiran tuh harus ada landasannya. Kalau ditanya kenapa, lu tahu jawabnya gimana, jangan cuma di permukaan aja gitu aja sih. Nah, waktu pas zaman kuliah nih beberapa kali gue tahu lu bikin film pendek nih. Bikin film pendek. Dan itu plotnya itu nggak biasa-biasa aja, ada kejutan di dalamnya. Emang sih prinsipnya film itu pasti Ya, plot twist itu kan salah satu unsur lah, menyenangkan penonton gitu. Tapi menurut gue buat di lingkungan saat itu ya, kok nih orang bisa kepikiran sampai ke situ gitu. Terkait referensi juga sih, maksudnya kayak ya gue bisa sampai situ kan karena yang gue tonton juga ada beberapa film yang ternyata kayak ke situ, dan dirujuk dengan dosen gue juga yang suportif juga kan, ngasih referensi, ini lu nonton ini akhirnya kebuka, oh kayak gue kalau bikin yang kayak gini oke. Dan keinginan untuk untuk ekspor batasan lu sampai mana sih gitu. Jadi ya itu vlog banget sih film. Gua kan ntar taruh linknya di ini aja, gak taruh linknya di apa, di deskripsi filmnya. Jadul banget itu aja. Kalau nonton lagi malu, cuma pada saat itu gua nggak tahu orang nganggapnya gimana gitu, cuma kayak aduh udahlah gitu. Referensi film apa yang ngebekas banget sampai akhirnya lu bisa se-action kayak gitu? Kalau gue ngerasa film Forrest Gump itu yang the best sih menurut gue. Itu tuh apa ya? Itu tuh mirip-mirip ini deh, Edge of Tomorrow yang gue bikin tuh. Mirip-mirip Edge of Tomorrow, cuma ya eksekusinya kurangin aja sih. Banyak kok film-film yang time loop kayak gitu. Malah gue tahu beberapa film setelah gue bikin itu malah. Gitu kayak, ini kayak akhirnya ngulik, ternyata gini bikinnya. Source Code juga itu salah satu film time loop yang bagus nih. Begitu. Kangen masa-masa kampus gak? Kalau dibilang kangen, sebenarnya kangen. Cuma ya time goes on sih. Gue udah puas. Oke. Gitu. Oke. Kangen, cuma gue udah puas. Jadi gue nggak update status kangen wisuda. Sorry, gue udah wisuda. Ya. Dan kalau lu kalau kangen wisuda ya udah lu ambil S2 aja lagi, kuliah lagi gitu. Orang kadang-kadang suka kangen yang ini doang, yang enaknya doang, ya nggak? Iya. Kangen seru sekali doang, lu nggak tahu capeknya gimana. Capeknya, kalau inget-inget Iyalah. Pernah lu ngumpul sama teman-teman lu di lingkungan kampus ya, yang sepemikiran sama lu nggak? Ya lu, sepemikiran itu tergantung apa yang kita omongin. Misalnya lagi ngomongin cewek, wah ternyata, referensi lu gini, gue gini gitu. Ada aja, gue tuh selalu bukan sepemikiran ya, maksudnya selalu masuk diajak ngomong apa aja gitu, cuma emang nggak aktif menyuarakan opini, nggak aktif menyuarakan dalam artian kayak gue sulit untuk kayak gini deh, lu ngobrol-ngobrol kan lu tanya dulu baru gue tanggapi, gue kembangin gitu. Nah gue tuh tipikal yang seperti itu gitu, jadi kayak ya udah obrolan seputar
Jadi kalau ada tiga tipikal obrolan, people, event, ideas, gue tuh lebih suka ngebahas yang event dan ideas gitu. Jadi kalau ada tongkongan yang ngobrolin orang doang, ya kan? Iya, Ada benar. tongkongan yang ngobrolin momen, event. Ada obrolan yang ngomongin tentang gagasan gitu. Kalau ngomongin orang tapi merujuk kepada gagasan orang tersebut, gue masuk. Tapi kalau cuma ngomongin orang dan kelakuannya, kayaknya seberapa pentingkah informasi orang tersebut buat gue? Itu gue akan memfilter gitu. Kayak gitu aja sih. Pernah lu kan ngalamin di kampus beberapa momen nih. Iya. Lu buat atau lu mengalami langsung. Heeh. Yang satu hal yang masih gua inget tapi gua masih belum jelas banget tahu detail Oh, oke. Apa tuh? soal adanya isu surat kaleng. Oh iya. Itu apaan tuh? Gue nggak pernah. Itu menurut gue ya pecah sih. Oke. Menurut gue pecah untuk dilakukan sama seorang mahasiswa gitu kan di lingkungan tersebut gitu. Menurut gue itu satu sisi good banget. Oke. Jadi ya mungkin lu bisa ngasih contoh ke adik-adik tingkat lu begitu cara bertindak secara bergerilya ketika bersuara enggan gitu atau udah tahu jawabannya seperti apa, ya terus mengambil jalan yang kira-kiranya bisa gitu. Itu dari awalnya gimana sih? Jadi backstory dulu ya, kalau lo mau menjabarkan sebuah apa ya, kayak event peristiwa. Jadi emang dulu tuh kan sempat usut tuh kasus Siakat, ya di mana kita bayarannya telat, kena denda, padahal salahnya di sistem. Gitu ya, gue sebagai sistemnya belum siap ya, gue sebagai yang mereka bilang ya, bukan mengklaim loh, karena kan yang gue tahu kan kalau mahasiswa tuh dibilangnya iron stock lah, apalah segala macam gitu ya kan. Kaum intelektual ya, gue coba menuangkan pikiran gue dalam bentuk surat itu gitu, karena menurut gue kayak ya ini orang harus sadar, orang harus tergerak, karena masalahnya itu bukan cuma masalah gue doang. Siakat itu kan kena semua mahasiswa ya, jadi gue mau mencoba nge-share pemikiran gue, tapi ya nggak demo-demo acan gitu. Gue juga nggak punya kekuatan untuk mengumpulkan massa, jadi ya udah. Tapi gue punya kekuatan untuk ngetik dan nyebar, ya udah gue pakai kekuatan itu. Gitu. Secara prosedur ketika ada manajemen bidang akademis yang bermasalah, pasti kalau tingkatan mahasiswa identik dengan aksi massa, aksi gitu, dengan aksi. Yeah. Aksinya itu ya seperti demo, menggerakkan people kan, buat menyuarakan keresahan mereka. Tapi lu menyuarakan ini dengan cara yang berbeda nih. Itu lu apa siap sama konsekuensinya? Kan kalau secara nalar ya, itu nggak prosedural tuh. Kalau itu prosedural gitu. Ya siap nggak siap mah harus siap lah, karena kan pasti kita tuh kalau ngelakuin sesuatu tuh 2 atau 3 step ke depan pasti udah mikirin. Kayak gini dah, lu mau nanya orang, lu biasanya udah menyiapkan pertanyaan atas jawaban yang lu lontarin. Betul. Ya kayak gitulah kurang lebih. Itu lu udah tahu kan kalau gua akhirnya dipanggil sama pihak ininya, Siakatnya ya gitu. Itu salah satu konsekuensi yang ya udah ke gap orangnya siapa ya kan, ya sudah diajak datang, diundang gitu, ya sudah penuhi gitu kan, disampaikan maksudnya apa, bikin suatu tersebut, mediasi segala macam, ya udah. Isi teks apa sih? Ya intinya mengkritisi pertama bahwa bahasanya gimana? Bahasanya tuh gini. Menurut gua tuh paham bahwa pendidikan itu kan sebenarnya tempat menjalin hubungan edukatif. Dari kalau kita taunya selalu guru mengajari murid. Yang di atas selalu mengajar yang bawah. Kenapa? Tapi nggak banyak kasus yang memang toh gurunya tuh belajar lagi dari murid gitu. Nah ini yang menurut gua nggak tahu ya, entah ego, entah sistem pendidikannya yang membuat pihak yang di atas tuh sangat sulit untuk belajar dari bawah gitu. Jadi kayak ya ketika kita berada di satu ruang pendidikan, kita sama-sama belajar.
Cuma kebetulan aja Anda guru, Anda dosen, saya mahasiswa. Kan biasanya gitu nih kalau di universitas Anda dosen, saya mahasiswa, Anda punya materinya lebih dulu, saya belum. Ya. Gitu. Tapi kan kalau mau mengejar ketertinggalan bisa aja. Cari sumber, cari jurnal segala macam. Kita bisa punya pemahaman yang sama, diskusi gitu. Nah, jadi kayak sistem apa ya? Sistem pendidikannya tuh sudah saling take and give gitu, saling ngasih pembelajaran satu sama lain. Dan dalam kasus ini tuh kayak apa ya? Kayak kenapa sih mahasiswa nggak bisa memberikan hukuman ke atas gitu? Kenapa sih kita selalu ke opres, selalu yang pihak yang menerima hukuman gitu loh? Padahal ya yang salah lu, yang ya kan yang kita tahu kan yang salah yang dihukum gitu ya. Salah ada punishment. Punishmentnya juga bagus kok untuk apa ya? Untuk membuat lebih baik evaluasi, karena kalau nggak diingetin kayak gini deh, anak kecil nakal, kalau kita diemin dengan dalih namanya juga anak-anak, itu sampai kapanpun dia nggak akan sadar bahwa itu salah. Oke. Bahkan ya gue di rumah punya kucing lah, lu Rangga miara anjing gitu. Dalam mendidik binatang pun ketika salah itu harus ada hukuman, entah dipukul entah apa. Tapi syaratnya adalah lu harus hukum ketika dia ngelakuin salah. Misalnya entah dia naik meja kita pukul, kita gebrak. Dia kan tahu bahwa oh naik meja nih salah nih. Tapi kalau misalnya lu pukulnya setelah dia di sono, dia nggak sadar. Loh kok gue dipukul, gue salah apa? Ada momentum, ada apa ya? Ada jarak gitu dari dia melakukan kesalahan sampai enggak baru kita kasih hukuman. Itu stimulan yang terlambat, jadi nggak tepat momen. Nah itu maksud gue kayak ya udahlah, ini kan momen nih. Gue mau ngasih tahu aja sebenarnya bahwa yang lu perbuat tuh keliru gitu, dan ya lu harus membenarkan sistem lu, jangan jadi kita yang kena hukum gitu, orang lu yang salah. Itu aja sih kalau gue mah. Dan lu kan pasti saat ingin action yang seperti itu, lu ngeliat tuh ini udah ada yang seperti ini apa belum ya di lingkungan tersebut ya? Oh enggak. Enggak. Gua kayak apa ya, kayak gini sih, kita kan melakukan sesuatu kan banyak, kayak kalau peribahasa kan banyak jalan menuju Roma gitu. Bisa mediasi, bisa ngumpulin massa, bisa jalan yang gue ambil itu. Nggak tahu kenapa gue ngerasa jalan ini yang paling entah efisien, entah gampang, entah apa gitu ya. Gue lakuin Karena aja. lu ngerasa pengen jadi pionir di cara yang tersebut. Pionir mana yang nunjukin mukanya? Gue sih berharapnya nggak ada yang tahu gue gitu. Tapi ketahuan. Gimana dong? Ketahuan. Dekan pun negor gua, harusnya lu nggak ketahuan coy. Serius. Artinya sengaja nggak terorganisir. Organisir tuh apa? Terstruktur step-stepnya. Kalau dari awal pengen bilang nggak kalau diambil dari definisi organisasi yang berarti ada 2 orang atau lebih, berarti terorganisir tuh ada pelakunya lebih dari 1 dong. Oh, lu tunggal ya saat itu? Iya, tunggal. Lu nggak coba sharing ke siapa terus? Ya sama sekali enggak. Yang gue sharing tuh final product gitu. Oke, tunggal. Nah, ini baru tahu gue. Gue pikir lu pernah diskusin ini sama BEM fakultas waktu itu sampai akhirnya lu bisa. Karena ya ketika lu melakukan itu, lu bawa diri lu sendiri. Jangan sampai nyeret orang yang nggak ngerti apa-apa gitu. Nggak boleh. Kayak gitu. Dengan cara lu yang seperti itu, lu ngerasa cukup efisien buat nyentil? Cukup. Alhamdulillah cukup. Dan gua rasa kayaknya Karena gue dapat feedbacknya langsung lah, ibaratnya dari para jajaran atas gitu. Salah satu orang ya dekannya waktu itu gitu kan. Waktu gue diajak ngobrol, feedbacknya ya alhamdulillah bagus gitu. Ya maksudnya udah jadi sebuah obrolan di sana. ya Ya sudah, segitu aja. waktu pas zaman ngapus sejauh mana sudut pandang seni? Seni dalam apa dulu nih Pak? Gue waktu itu pernah tahu lu ketika udah mau menjelang semester akhir, lu baru nyebur ke UKM seni ya waktu itu. Iya. Itu ada apa yang bikin lu terdorong buat, harusnya kan pas pada saat mau akhir itu kan ya lu fokus garap nyari materi buat penelitian gitu. Tapi lu sempetin nyenggangin waktu main doodle juga waktu itu.
Ya, ngedodol gambar. Gue kan galau gambar komik lah ibaratnya. Kalau seni yang di Bayangkara kan yang ngusung Mas Bayu tuh lebih ke dark art, grim art segala macam. Tapi ya tetap apa ya fundamental seni rupa itu kan ya ngebentuk dua dimensinya itu gitu. Kayak ngelukis segala macam masuk ya udah. Ya ikut itu sebenarnya bukan. Jadi gini loh. Gua tuh orang yang kalau kalau ditanya seperti itu nggak akan memberikan lu kesan yang baik karena kayak apa ya kayak orang tuh selalu punya mimpi yang tinggi-tinggi. Mimpinya tuh kayak gue tuh melakukan ini untuk ngebeli omongan orang lain terhadap gue, ya kan? Gue tuh pengen buktiin ke keluarga gue gitu. Kalau gue ya cuma gue gabut aja. Gue gabut. Orang dia temen-temen gue udah pada lulus, ya kan? Terus gue belum magang, nyari tempat magang pun belum dapet. Ya sudah UKM aja. Baru masuk UKM semester 9. Ada yang mendorong lu atau ada yang ngajak lu dari UKM tersebut, apa lu tahu ujuk-ujuk? Ya kebetulan emang wadahnya ada, ya udah gue coba datang aja, mau ikut dong. Ya udah kasih ikut. Udah. Begitu. Bukan apa ya, bukan sebuah aktualisasi diri yang wah gue tuh cocoknya gini nih, gue tuh harus seperti ini gitu. Enggak gitu. Cara lu nyikapin suatu momen atau gagasan menurut gua unik tuh. Itu nggak bakal bisa padam tuh. Yang apa tuh? Lu Contohnya? nyikapin sesuatu kayak misalnya pas waktu zaman kuliah lu nyikapin tentang suatu kesalahan apa ya, sistem yang masih prematur. Ya bisa dibilang prematur. Ya, lu kritisi. Oh. Nah, ketika lu di luar dari kampus, itu malah makin menjadi sifat kayak gitu. Apa lu sedikit padam ngerem-ngerem karena lu udah masuk ke bidang korporasi ya, bisa disebut? Oh, gini sih, bukan padam ya, lebih kepada bahwa sebenarnya gini, ada satu istilah ketika lu selesai kuliah dan lu berbaur ke masyarakat, sebenarnya masyarakat itu jadi kampus baru. Oke. Gitu. Jadi dan bentuk kritik yang luas itu harus gua pangkas nih, bukan gua pangkas ya. Jadi kayak sejauh mana kemampuan lu bisa mengkritik sesuatu dan dampaknya sebesar apa gitu. Kalau misalnya di ranah keluarga, misalnya entah nyokap gua punya kebijakan apa segala macam, ya udah gitu. Jadi kayak bahkan kalau boleh berpendapat ya, gue nggak yakin para aktivis itu selesai dengan keluarganya, ngerti nggak? Lu mengkritik kebijakan kampus, lu mengkritik kebijakan pemerintah, lu udah selesai belum sama kebijakan keluarga lu? Itu bukannya sebuah pilihan yang mana yang harus didulukan ketika urgensi yang sifatnya di kampus, ya yang kampus yang kita kritisi. Ya berarti lu Apa mungkin lu step, jadi lu ngerasa di keluarga bisa lu kritisi gitu clear, nah lu bisa naik jenjang nih ke kritisi sifatnya publik. bukan naik jenjang sih. Sebenarnya gini, dibilang step juga enggak. Cuma kayak lebih kepada ya di mana tempat lu bernapas lah ibaratnya. Ya di situ kan ada andil peran orang lain yang akan mempengaruhi masa depan lu. Salah satunya adalah keluarga gitu. Jadi ya disampaikan aja. Jadi gue bukan berpikir bahwa ya gue nggak mau ngurusin orang lain, orang urusan gue belum kelar, nggak gitu. Toh kalaupun gue berpindah tempat ya apa yang menurut gue harus disampaikan di situ ya gue sampaikan gitu. Dengan cara yang berdampak dan kalau bisa baik, caranya baik. Gue pengen bicara dengan baik sebenarnya. Kalau kemarin kan kasusnya nggak ketemu cara yang baik gitu, jadi ya mungkin itu baiknya ya nggak ngerti deh. Cuma ya intinya adalah jangan membatasi apa ya buah dari pendidikan itu. Gue nggak pengen jatuhnya jadi memenjarakan lu lah gitu kan. Lu udah tahu sesuatu, udah tahu kebenarannya, udah tahu mana yang efektif dan enggaknya, ya lu sampaikan gitu. Yang terjadi kalau gue lihat dalam skup keluarga adalah kita sadar bahwa anak itu pasti lebih pintar dari orang tua. Karena beberapa anak memang mengenyam pendidikan lebih jauh. Masalahnya sampai tidak kemampuan anak dalam mempersuasikan
argumennya kepada orang tua yang notabene udah ngegedein, ya ngekuliahin pakai duit gua, lu make Iya. omongin gua gitu. Ya tapi kan memang tujuannya itu, lu buat apa mencerdaskan anak lu kalau bukan buat ngelurusin jalan hidup kita sama-sama gitu, kayak gitu sih. Kalau misalnya lu bisa milih, Hmm. tapi sih gue berharap jawaban lu nggak netral. Oke. Tapi gue berharapnya lu kembangin nih jawaban lu. Hmm. Oke, ini konteksnya lingkungan kampus saat itu kan sekarang udah lewat nih. Oke, Saat oke, itu, ya, ya. Orde lama apa orde baru? Orde baru sih. Kenapa orde baru? Sekarang kalau misalnya kita lihat waktu itu lu yang berulah, yang soal kaleng itu, lu kan dapat impact tuh. Iya. Itu kan di orde baru yang Heeh. handle. Kenapa orde baru? Ya, yang pasti baru itu sesuatu lebih bagus dari lama. Itu satu yang gue percaya. Walaupun pasti ada aja flopnya gitu kayak, oh ternyata Karang makin gini nih, Karang makin gini. Tapi kan arahnya bagus Iya. kayak gitu. Cuma lebih dibenahin aja lah intinya. Lebih diperbaiki, lebih dilihat-lihat dulu nih, dipilah-pilah. Yang lama tapi bagus diambil. Tapi yang barunya juga harus hadir gitu. Oke. Kayak gitu sih. Lu waktu pas orde baru kan lu berulah nih ya. Nah, Ada kepikiran nggak sih lu kalau misal sampai lu mengalami dampaknya itu DO? Sanksi akademis atau DO? oh gitu. Pernah kepikiran nggak lu kayak gitu? Enggak. Karena ya yang gue tahu adalah apa ya? Menurut gue itu bukan tindakan yang sampai merugikan gini loh. Gue tidak menjelekkan nama kampus. Karena gue tidak sounding keluar. Oke. Iya kan. Kalau lu mau kayak gitu, sekarang malah menurut gue ya yang anak-anak sekarang ya, itu jauh lebih bahaya karena backingannya udah media, ya kan. Media demo terakhir kemarin ngajak media media apalah gitu buat ngeliput ya kan. Ya kalau gue kan emang di internal aja bikin gaduh tapi di dalam gitu loh. Kasih pengandaian dong ke gue kalau misalnya hal itu terjadi. Masalahnya ya nggak akan serius, nggak sampai. Itu sudah terukur. Kalau misalnya sampai seberapa keras protes lu? Ya makin lah. karena menurut gue itu keputusan bodoh sih kalau dia sampai melakukan itu karena ya kan jadi tahu orang. Iya. Ya kan? Itu kan harusnya nggak tahu nih. Kayak gini deh. Gue kalau menganalogikan tuh seperti apa ya? Taruhlah kita hubungan berpasangan, laki-laki perempuan, konflik internal. Bukan laki-laki dan laki-laki ya? Iya, bukan laki-laki dan perempuan. Super strike. Laki-laki dan perempuan. Kalau DO diibaratkan putus, terus gara-gara DO itu, terus gara-gara cara putusnya itu menyebabkan image buruk, bukankah itu jadi sesuatu yang merugikan diri sendiri? Gitu. Ya kan? Jadi kalaupun mau melakukan sesuatu, pastiin bahwa lu berada di satu kondisi yang bisa dibilang nggak inferior gitu, bahwa gue benar melakukan ini. Jadi ya lu mau ngomong gimana pun ya gue benar. Karena terakhir gue tahu kan ada juga tuh yang di DO. Iya. Ya, tapi ternyata masalahnya adalah administrasi. Oke. Ngerti kan? Iya. Iya, dia vokal, tapi administrasinya juga kurang bagus gitu. Jadi ya akhirnya yang diusut ya masalah administrasinya, bukan masalah tingkah vokalnya gitu. Ya mau apa kok kayak gitu? Susah. Karena emang si mahasiswa tersebut punya problem yang mendasar lah Iya, kalau mendasar. si administrasi tersebut gitu. Ibaratnya kewajibannya belum terpenuhi, tapi sudah menuntut haknya segala macam gitu ya, nggak berimbang menurut gua. Kalau gua kan ya memang gimana ya, udah bayar, udah bener lah gitu. Jadi ya gitulah intinya gua sangat menyadari bahwa kans ke situ tuh enggak. Jadi ya udah aman-aman aja harusnya. Ini masih anget nih gue. Di grup forum resmi alumni sempet kecot soal beberapa angkatan-angkatan tua yang
gue nggak tahu itu disebut mengkritik tapi entah berdasar atau enggak, cuma atau dibumbui sama kekonyolan. Yang nggak setuju kalau forum alumni tersebut di-share pemberitahuan lowongan kerja. Kalau menurut sudut pandang gue, hal tersebut sah-sah aja. Karena ya kita lebih baik nge-share sesuatu yang bermanfaat daripada yang enggak. Kalau menurut gue sah-sah aja. Dan kalau dari sudut pandang gue, kenapa angkatan-angkatan tua melakukan tersebut? Karena emang balik lagi nih, kita bicara Orde Lama, Orde Baru. Sinis terhadap kebijakan-kebijakan Orde Baru, merasa eranya itu yang paling better, sampai akhirnya kecot tuh di grup. Hal kecil padahal hal sepele gitu. Kalau menurut gue itu hal karena sinis. Orde Lama, Orde Baru. Satu sisi angkatan-angkatan tua ngerasa Orde Lama udah pakem dari awal, culture-nya seperti itu gitu. Nah, ketika mereka melihat orang-orang dengan warna Orde Baru gitu, jadinya mereka sinis. Sudut pandang lu gimana? Masih hangat nih. Sudut pandang gua sebenarnya ya kalau jalan tengahnya kan apa ya? Jalan tengahnya kan sebenarnya mediasi. Kalau ada bisa ngumpul ya kumpul lah gitu. Biar nggak japri-japrian ya enggak. Kayak gitu. Lebih apa ya? Yang kayak kalau gue merefleksikan ke diri gue itu adalah kayak gini deh. Tadi gue udah ngomong di awal, anak itu pasti lebih pintar dari orang tua. Walaupun secara status quo adalah orang tua itu yang ngebiayain lu, yang ngebesarin lu dan ngidupin lu segala macam. Itu pun berlaku kepada sebuah generasi pendidikan, generasi dalam instansi pendidikan gitu. Kayak misalnya, taruh ya alumni nih, ada alumni yang lebih muda gitu, adik-adikan lah kita nyebutnya gitu. Gak menutup kemungkinan dia lebih mapan dalam kemampuan berpikirnya, dalam kita nggak tahu lah gitu. Dan maksud gua, ya itu apa tuh yang menghambat seseorang untuk menerima ilham itu? Apakah karena ego kah? Apakah karena kapasitas dalam menerima ilmu barunya kah gitu? Jadi ya harusnya sih welcome aja gitu. Kalau masalah kultur bermainnya lebih ke scape internal aja gitu. Kayak misalnya taruhlah alumni perangkatan yang emang sama-sama ngerasainnya bareng gitu. Jadi punya apa ya? Punya kesamaan pengalaman. Gitu. Kalau kita mau menerapkan kultur kepada orang yang lebih muda, 2 tahun, 3 tahun yang mungkin nggak ketemu waktu kuliah, susah. Karena pengalaman dia kuliah dan pengalaman kita kuliah beda. Kayak gitu. Pasti nggak ketemu tuh, gitu. Kalau untuk saling kenal ya nggak masalah. Cuma kalau untuk berbaur, untuk berbagi pengalaman dan kayak ngerasa bahwa kayak gue tuh gini ya menurut gue harus berada dalam mediasi sih gitu. Ya kalau di grup WhatsApp kan rentan banget salah paham. Kalau kita ngelawak nggak pakai emot, disangkanya serius. Dan WhatsApp ada notasi suara. Jadinya iya, kecuali lo nge-voice note lah gitu. Ada suaranya. Kayak gitu. Ya gitu-gitu mah apa ya? Gue tuh sampai berpikir bahwa gini ya, kita tuh itu kuliah komunikasi tapi merasa paling sering miskomunikasi. Setuju. Iya. Setuju. Karena kita paham masalah, tapi kita kadang nggak tahu ngambil solusinya gimana gitu. Jadi kita lebih mengetahui banyak hal yang sifatnya miskomunikasi dibandingkan orang yang nggak kuliah di bidang tersebut. Iya. Tapi pengambilan solusinya kadang kita nggak sampai ke situ. Kita cuma tahu masalahnya aja gitu. Jadi kita ngerasa bahwa kita tuh sering banget miskomunikasi gitu. Ya gitu sih. Solusinya berarti emang harus ada event di mana ketemu rembuk semua. Oh iya, nah cuma kan ini kan lagi sulit nih, COVID segala macam. Toh pun kalau ada event offline juga kepentok kerja. Terakhir tuh Kopi Kustik, gue juga nggak datang tuh. Gara-gara ya itu kepentok gawe juga gitu, kemalaman dan sebagainya lah. Intinya berhalangan hadir gitu. Kalau menurut gue sih ada kesinisan antara Orde Lama dan Orde Baru ini. Orang-orang yang terlahir dan besar dan kelar di Orde Lama ngeliat
orang-orang yang lahir besar dan keluar di Orde Baru itu ya, lalu bocah baru kemarin, lu punya gagasan apa sih gitu. Ditambah lagi karena kan Orde Baru ini ngapusin beberapa regulasi atau counter secara, Masif lah ya bisa dibilang. ya Heeh. jadinya mereka sinis. Ada unsur sinisnya nggak sih menurut lu? Sinis mungkin. Kalau sinis, gue nggak menyebut itu sinis, tapi kecemburuan. Kayak apa ya, kecemburuan karena gini aja loh, gue yang kuliah 6 tahun aja berharap masih coba gue kuliah lebih lama gitu biar bisa ngerasain ada apa lagi sih yang terbaru, ada apa lagi sih yang mau disajikan gitu, Oke. ya kan? Tapi ya keterbatasan waktu itulah yang membuat gue akhirnya ya udah mengikhlaskan aja gitu, ya udah. Yang ini mah gue nggak dapet, adik-adikan gue yang dapet gitu. Kalau gue ngeliatnya seperti itu. Ada harapan bahwa ya coba dulu gue kuliahnya model-modelan gini nih gitu. Tapi kan kita gini deh ya, lu nggak usah ribet. Lu kadang suka iri kalau SD lu pas lu lulus bangunannya jadi bagus. Iya, Ya selalu kan? begitu gue. Selalu. SD, SMP, SMA. Kayak gitu. Kalau kampus gue udah ngalamin. Ya. Pas akhir-akhir Orde gue ngalamin. SD, SMP, SMA ini yang anjir setelah 2 tahun, padahal tipis tahun 2 tahun gue lulus kok boom gitu. Nah, kayak gitu. Dan kita selalu berharap bahwa coba, wah gue belum ngerasain tuh gedung baru ya segala macam lah gitu. Jadi ya gue rasa sih gitu. Ya kuncinya sih ikhlas aja lah, ya udah emang waktu yang diemban sampai situ. Yang penting gini sih ya perkara bersyukurnya sama memaksimalkan waktunya. Kenapa gue bilang tadi gue udah puas? Ya udah karena gue udah selesai gitu. Gue nggak mau kayak bahasanya kalau angkatan bawah bikin acara gak usah intervensi karena ya dulu gue juga udah bikin acara kok gitu ya gitu gitulah intinya. Oke. Nah, ini zaman kampus lu pernah ngerasa nggak sih kalau lu berada di circle yang asik atau yang pas sama lu? Asik dan pas itu sebenarnya apa ya, kalau lu berpikirnya seperti itu mungkin enggak, tapi salah satu hal yang kalau gua selalu cantumin di lamaran pekerjaan ya, apa kelebihan kamu gitu. Gua tuh orangnya adaptif. Adaptif dalam artian ya gua ngebaur aja gitu. Jadi perkara asik nggak asik tuh sebenarnya tinggal gue yang mau bisa beradaptasi dalam lingkungan itu apa enggak. Karena kalau bicara circle kan lingkungan nih. Gue nggak bisa merubah lingkungan. Tapi gue bisa merubah diri gue untuk lingkungan tersebut. Kayak gitu. Ketika udah kelar kuliah, masih tetap ngerasa belum bisa move on dari circle di zaman kuliah. Kan ada tipikal orang nih, gue ngalamin ini waktu pas SMA ke kampus. Oke. Ketika gue udah lulus, tapi gue masih ngerasa kangen sama circle gue yang lama. Tapi satu sisi, waktu dan keadaan tetap harus bergerak lu di kotak yang baru. Oke. Pernah ngerasa kayak gitu nggak? Gini sih, apa ya? Gue bukan ke circle ya, lebih ke person. Jadi kayak ada orang-orang yang emang sih pergaulan setelah ngampus itu gue kalau nongkrong ya paling sama orang-orang yang dulu sekampus sama gue. Kayak lu, nih sampai sini ya, sama Rangga gitu. Sama Yusuf ya kan di Champion, wartawan tuh dia sekarang. Ya pokoknya nongkrong-nongkrong sama anak-anak yang dulu sekampus karena kita masih jadi gini, kita mau ngobrolin tentang masa depan masih oke karena kita punya modal yang sama, ngobrolin masa lalu pun masih oke karena punya pengalaman yang sama gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak lebih enak lah untuk bertukar pikirannya dibandingkan dengan nyari apa ya? Nyari kediaman baru, nyari tempat baru, orang baru yang kita nggak tahu backgroundnya apa, harus ngulik lagi gitu. Ya sering terjadilah dalam pergaulan gitu. Mau mulai tapi males intinya kayak gitu. Sebenarnya kayak lebih ke situ sih. Kalau circle gue kayak nggak terlalu lah. Lebih ke person gue. Sampai kepada di keadaan dimana lu semakin kesiniin, pilih circle, pilih temen,
semakin kesini nih ya, Iya. lu udah sampai ke tahap itu belum? Gue tuh enggak. Jadi makin kesini makin mempersempit circle. Gue tuh apa ya? Gue bocahnya ajakan. Kalau diajak, ayo. Kalau nggak diajak ya gue punya kesibukan gue sendiri gitu. Kayak Jadi bukan gue yang menyeleksi. Gue tuh jadi pihak yang diseleksi sebenarnya. Gue ngerasa kayak gitu. Jadi kayak kalau gue ngeliat orang posting jalan-jalan, terus gue nggak diajak ya udah gitu. Emang gue nggak terlalu deket sama mereka, kayak gitu aja sih. Toh nggak diajak pun gue juga ada activity, jadi nggak terlalu diambil pusing gitu. tapi diri lu mengharuskan lu semakin kesini semakin pilih-pilih circle mana yang kiranya bisa bertahan sama lu. Enggak. Karena gue pasti bisa bertahan dengan circle apapun. Kalau gue lagi sampai di tahap temen gue banyak nih dari SD, SMP, SMA. Semakin kesini gue semakin mempersempit orang-orangnya siapa aja yang intens bakal ketemu sama gue atau ngobrol atau nongkrong sama gue. Gue nggak tahu sampai kapan atau mungkin nanti sampai gue makin dikit punya temen. Menurut lu kalau kayak gitu gimana? Gue butuh konsul nih kalau juga. Cara berpikir lu kan unik nih. Apa ya? Jangan gini sih, nyempitin circle itu apa ya? Nyempitin circle itu jangan sampai ke depannya akan mempersulit diri lo. Jangan sampai ke depannya orang yang lo kenal cuma sebatas kenal. Karena lo nggak tahu yang nolong lo ke depannya bakal siapa. Gitu. Tapi kan gue nggak mungkin menghandle semua pertemanan yang gue punya, ya kan? Iya, karena lu punya waktu yang terbatas, sumber daya yang terbatas gitu. Kayak gini deh, lagi puasa nih sekarang nih, ikut bukber siapa ya? Bukber siapa yang gue datengin, ya kan? Itu kaitannya udah waktu, sumber daya, prioritas gitu, ya kan? Tapi gimana kita manage-nya aja gitu. Yang penting gini sih, apa ya? Jangan sampai kedepannya lo akan merasa kesulitan dengan pilihan lo. Jangan sampai kedepannya, waduh gue butuh ini nih. Wah padahal gue kenal dia nih, tapi gue nggak tahu dekat ya gimana. Nah itu ke depan jangan sampai gitu. Oh, sip, thanks ngobrol asik ini gue. Oke. Ngobrol lagi nih. Siap. Durasi kamera ya. Gak apa-apa.